Tips trading untuk Anda biar trading jadi lebih cuan. Cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 1. Nah, pertama kita nyalakan dulu ya indikator tradingnya. Nah, setelah muncul ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah indikator Bollinger Band yang ada warna biru, orange, dan juga biru ini, dan ada area yang ditutupinya. Nah, indikator Bollinger Band sendiri itu adalah indikator untuk mengukur volatility atau indikator volatility ya. Jadi dia mengukur seberapa volatile market saat itu. Gunanya untuk apa sih indikator Bollinger Band ini? Ada 4 ya. Yang pertama untuk melihat apakah trennya akan reverse atau continuous, berlanjut atau berbalik. Kedua untuk melihat periode konsolidasi dari market. Lalu yang ketiga untuk melihat breakout volatility-nya, seberapa volatile supaya dia bisa breakout. Dan yang terakhir untuk melihat potensial price target. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu kegunaan dari indikator Bollinger Band adalah untuk yang pertama melihat trennya akan reverse atau continuous, kedua untuk melihat periode konsolidasi market, ketiga untuk melihat potensi breakout volatility, dan yang keempat potensial price target ya, kedepannya akan seperti apa. Nah, sekarang kita akan lebih membahas ke detailnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bollinger Band sendiri itu seperti ada 2 garis biru yang membatasi ya. Membatasi harga market. Ini seperti gelang karet. Nah, artinya apa sih ini? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang kecil ya, yang sempit, ada yang lebar. Artinya apa sih kalau yang sempit ini? Nah, kalau yang sempit itu artinya low volatile ya, atau kurang volatile. Sedangkan kalau yang makin lebar seperti ini yang di warna orange, itu volatilitasnya semakin tinggi. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 3. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau batas biru atas dan batas biru bawah ini sempit, bisa dikatakan market sedang low volatile atau volatilenya sedang rendah. Kalau dia batas atas biru dan batas bawah biru ini semakin lebar, maka kita bisa katakan ini sebagai high volatile atau volatilitas tinggi. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya garis yang di atas dan garis yang di bawah ini? Nah, artinya garis yang di atas ini menunjukkan bahwa kalau harganya ada sampai ke batas biru atas ini, maka bisa dikatakan kalau harganya itu sudah termasuk mahal. Sedangkan kalau yang ada di bawah ini harga sudah termasuk murah. Bisa dibilang gampangnya, yang bagian atas itu adalah resistance dan yang bagian bawah itu adalah support yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan pembelian dan juga penjualan ketika kita trading. Dan itulah cara mudah menggunakan indikator trading Bollinger Band part 4. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang istilah-istilah yang ada di indikator Bollinger Band, sekarang kita coba langsung praktek ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah melihat arah marketnya. Kalau kita lihat arah marketnya sedang turun ya, sedang downtrend ya, ini sudah kelihatan banget. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan indikator trading Bollinger Band untuk melihat seberapa volatile market. Nah, kalau kita lihat di sini ini lagi apa? Lagi kempis ya, artinya sedang low volatility. Kalau misalnya yang ini gimana? Nah, ada 2 ini. Nah, ini sedang lebar ya. Kalau sedang lebar berarti sedang high volatility atau high volatile. Nah, biasanya market itu akan selalu ada perubahan dari low ke high lalu ke low lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan momen ini ya, dari kempis kita siap-siap untuk menunggu breakout. Jadi ketika breakout kita bisa melakukan penjualan supaya kita bisa mendapatkan profit. Dan itulah cara mudah menggunakan indikator trading Bollinger Band part 4. Cara gampang menggunakan indikator trading average true range part 1. Pertama kita nyalakan dulu ya indikatornya. Nah, yang teman-teman lihat di bawah ini yang garisnya warna merah, ini adalah indikator average true range atau biasa kita sebut sebagai indikator ATR. Nah, indikator ini termasuk ke dalam jenis indikator volatilitas yang biasanya digunakan untuk mengukur volatilitas market. Nah, gunanya indikator ATR ini yang pertama adalah untuk mengukur kisaran harga market ya, yang bisa disebut untuk mengukur volatilitas harga market. Lalu yang kedua untuk membantu menentukan take profit dan stop loss ketika teman-teman trading.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, semakin tinggi nilai ATR-nya semakin high volatility, semakin rendah nilai ATR-nya semakin low volatility. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator average true range part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar definisi ATR, kita langsung ke contohnya aja ya. Pertama kita tentukan dulu trennya. Trennya sedang turun ya, terlihat jelas sekali. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita prediksi ya. Biasanya kan dia seperti ini ya, naik, turun ya. Nah, biasanya kita akan melakukan open posisi di daerah support atau daerah sini ya, sekitar 18 ya, kelihatan banget di sini. Nah, kita open posisi sell di sini. Nah, untuk menentukan stop loss-nya, kita bisa menggunakan bantuan ATR dengan rumus price ditambah ATR lebih kecil dari SL. Nah, price-nya itu ada di 18 ditambah ATR-nya ada di 2,7, jadi kurang lebih di 1820,7. Jadi kita bisa pasang SL-nya di 1820. Nah, kalau kita cek, lihat nggak kena SL kan? Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading average true range part 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh yang sebelumnya ya, ketika kita prediksi harganya akan turun dan kita akan open di daerah resistance ini ya, atau daerah supportnya yang sudah di break sebelumnya. Nah, kita bisa menentukan SL-nya dengan menggunakan rumus price ditambah ATR lebih kecil dari SL. Jadi di sekitar harga 18 ditambah 2,7 nilai ATR-nya ya teman-teman, atau 3. Nah, kita buatin ke 1822 kurang lebih ya. Bisa 21 juga, tapi di 22 itu lebih aman. Nah, kalau kita lihat di sini apakah kena SL atau tidak? Tidak ya. Jadi harganya ketika naik paling sampai 1820. Kalau sampai ke 1822 masih aman. Nah, makanya itu bisa mencegah kita kena SL sebelum kena TP. Nah, kalau kita lihat, nih ini kan turun lagi ya tuh, kena TP tuh akhirnya. Nah, makanya itulah gunanya ATR. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading average true range part 4. Nah, kita langsung masuk ke contoh lagi ya teman-teman. Seperti biasa, kita lihat dulu trennya sudah jelas mengarah ke bawah ya teman-teman. Nah, kalau mengarah ke bawah seperti ini, kita jelas mengharapkan untuk sell, dimana kita tunggu dia naik lalu turun dulu. Setelah break confirm, kita tunggu dia balik ke area support sebelumnya atau resistance, lalu menunggu dia akan memantul ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini daerah supportnya ada di daerah sini ya, sekitar 1846 ya kalau enaknya di daerah situ. Nah, kita bisa menggunakan rumus ATR ya, price ditambah ATR harus lebih kecil dari SL. 1846 ditambah ATR-nya sekarang kurang lebih di 3,4 ya. Kalau di total 1849,4. Ya, kita buatkan jadi 1851 dan kita coba cek di sini apakah kena SL atau tidak ya. Nah, ini sudah break, naik dan akhirnya TP dan tidak kena SL. Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, di mana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Cara gampang menggunakan indikator trading moving average untuk memprediksi arah market part 1. Nah, kita bisa nyalakan dulu ya indikator tradingnya. Ini adalah indikator trading moving average ya, udah mulai kelihatan di sini. Ada warna kuning, orange makin ketuaan di sini. Yang saya pakai di sini adalah skalanya 20, 50, 100 dan 200 karena ini adalah yang paling umum dipakai oleh para trader. Nah, artinya apa sih? Sebenarnya begini, kalau grafik harga ada di atas grafik moving average ya, yang ini warna kuning, orange sampai ke merah ini, tren bisa dikatakan sebagai tren yang naik atau bullish ya. Dan ketika
grafik harga ada di atas garis moving average, kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Karena seperti yang teman-teman lihat, ketika di atas moving average, harga terus naik. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan 4 moving average ya, 20, 50, 100, dan 200. Nah, sekarang saya akan lebih membahas detail kegunaannya satu persatu. Kita fokus dulu ke moving average yang 200. Kita lihat garis yang warna merah ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, grafik moving average 200 ini menunjukkan tren besarnya market ya, teman-teman. Ini kan grafik ada di atas grafik moving average ya, artinya sedang naik atau bullish ya, dimana kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Bedanya apa dengan moving average yang lain? Bedanya ini menunjukkan tren besar. Karena kalau kita lihat satu persatu, ketika grafik itu akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, moving average 200 ini untuk melihat tren besarnya market ya. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 3. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan indikator trading moving average yang 200 ini ya, dimana kalau grafik harga sudah ada di atas garis warna merah ini atau garis EMA 200, artinya tren sedang naik atau sedang bullish, dimana kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Nah, pertanyaannya, dimanakah kita harus melakukan entry? Nah, ini jadi pertanyaan kita ya. Nah, kita bisa memakai indikator moving average yang kedua, yaitu EMA 50. Dimana dengan bantuan EMA 50 ini, kita bisa melihat titik-titik entry-nya ketika dia mengenai garis moving average 50. Nah, kita lihat di sini, kena dia naik ya. Di sini juga sama, ketika kena dia naik. Di sini juga ketika mendekati dia naik. Nah, maka dari itu EMA ini bisa untuk membantu EMA 200. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 4. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan indikator trading moving average yang 200 ini, yang warna merah. Kalau grafik harga ada di atas garis warna merah ini, maka tren bisa dikatakan sedang naik atau sedang bullish, di mana posisi yang disarankan adalah melakukan long atau buy. Nah, lalu kita bisa menggunakan moving average yang kedua, warna orange ini ya, yang 50. Dimana kita bisa menggunakan itu untuk melakukan entry. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika menyentuh garis orange, maka kita bisa melakukan entry, sehingga harga mengalami kenaikan ya. Nah, kita bisa menggunakan moving average satu lagi, moving average 20, untuk melakukan open posisi lebih sering. Karena kalau kita lihat di sini, ketika dia menyentuh garis yang warna kuning, dia juga mengalami kenaikan, tetapi lebih sering dibandingkan moving average yang 50. Dan itulah, gimana? Suka sama tips and triknya? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan kalau video ini minimal tembus 1000 view, saya akan sharing tips yang lebih mantap lagi. Dan mungkin saya akan bagikan giveaway. Jadi pantau terus channel ini ya. Saya Hendy Tan dan saya pamit dulu. Bye-bye.